Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Frederika Mula dengan NIM 221118-178 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai pengertian etnopedagogika serta penerapannya terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya suku Asmat Papua. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah etnopedagogika. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian etnopedagogi. Kemudian asal-usul suku Asmat, kemudian sistem kepercayaan suku Asmat, kemudian sistem kekerabatan, upacara kelahiran, sistem perkawinan, upacara kematian, tarian tobe, ritual pembuatan dan pengukuhan perahu lesung, senjata tradisional atau kapak batu, kemudian pakaian adat, rumah adat, alat musik, dan ukiran-ukiran pada suku Asmat. Jadi, adik-adik, pengertian etnopedagogika. Etnopedagogi adalah model pembelajaran baru yang masih dikembangkan hingga saat ini, baik secara konsep maupun implementasinya. Etnopedagogi secara sederhana ialah pembelajaran berbasis etnik, baik yang digunakan sebagai sumber belajar maupun media pembelajaran. Nah, kemudian suku Asmat adalah salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Jadi, adik-adik, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Kemudian sistem kepercayaan suku Asmat. Nah, ada banyak pertentangan di antara masyarakat Asmat. Nah, yang paling mengerikan adalah cara yang dipakai untuk membunuh musuhnya. Nah, ketika musuh terbunuh, mayatnya dibawa ke kampung, kemudian dipotong dan dibagikan kepada seluruh penduduk untuk dimakan bersama. Kemudian mereka menyanyikan lagu kematian dan memenggal kepalanya. Otaknya dibungkus dan dipanggang kemudian dimakan. Nah, ritual ini menunjukkan bahwa jika setelah berhasil membunuh musuhnya, lalu memakan mayat musuh, melambangkan seluruh kekuatan musuh berpindah ke tubuhnya. Orang Asmat juga yakin bahwa di lingkungan tempat tinggal manusia juga didiami berbagai roh yang mereka bagi dalam 3 golongan. Nah, yang pertama itu Iyo atau roh nenek moyang yang bersifat baik, terutama bagi keturunannya. Kemudian Osbofan atau roh jahat dianggap penghuni beberapa jenis tertentu. Dan kemudian Dambin-o atau roh jahat yang mati konyol. Kemudian ada juga roh-roh dan kekuatan magis. Ada yang dinamakan roh setan. Nah, roh setan ini merupakan kehidupan orang-orang Asmat yang sangat terkait erat dengan alam sekitarnya. Kemudian mereka memiliki kepercayaan bahwa alam ini didiami oleh roh-roh, jin-jin, makhluk-makhluk halus yang semuanya disebut dengan setan. Nah, setan ini dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu setan yang membahayakan hidup dan setan yang tidak membahayakan hidup. Nah, kemudian kekuatan magis dan ilmu sihir. Nah, orang Asmat juga percaya bahwa
adanya kekuatan-kekuatan magis yang kebanyakan adalah dalam bentuk tabu. Nah, banyak hal-hal yang pantang dilakukan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti dalam hal-hal pengumpulan bahan makanan seperti sagu, penangkapan ikan, dan pemburuan binatang. Kemudian, kekuatan magis ini juga digunakan untuk menemukan barang yang hilang, barang curian, ataupun menunjukkan si pencuri barang tersebut. Nah, ada juga yang mempergunakan kekuatan magis ini untuk menguasai alam dan mendatangkan angin, halilintar, hujan, dan topan. Kemudian, kita masuk ke dalam sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan pada suku Asmat mengenal tiga bentuk keluarga, yaitu keluarga inti monogami dan kandung poligami. Kemudian keluarga luas usori lokal atau keluarga yang telah menikah berdiam di rumah keluarga dari pihak istri. Kemudian keluarga lokal atau keluarga yang sudah menikah berdiam di rumah keluarga istri pihak ibu. Kemudian perkawinan yang dianggap ideal atau preference adalah perkawinan sepupu 2 kali atau sepupu 3 kali. Jadi suku Asmat ini menyatakan bahwa perkawinan yang ideal itu ialah perkawinan sepupu 2 kali atau sepupu 3 kali, dan kemudian hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di sana cenderung untuk melakukan perkawinan endogamus kerabat. Alasan perkawinan seperti itu atau secara adat karena bukan orang lain, sehingga kemungkinan bertengkar itu jarang terjadi. Kemudian selain itu, untuk mendapatkan kembali nyala api semakin padam. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan di luar kerabat itu tidak dilakukan. Nah, perkawinan semacam ini juga dijumpai di sana, di mana alasan perkawinan itu disebabkan karena dulunya yang bersangkutan pernah bertugas di daerah tersebut. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan di Papua sangat berkaitan erat dengan perkawinan antara anggota kerabat sendiri, sehingga menumbuhkan hubungan kekerabatan yang bersifat bilateral supaya tali temali hubungan kekerabatan yang berantai tak terputus. Kemudian itulah yang menyebabkan dalam suatu kampung terdiri dari satu rumpun keluarga. Jadi suku Asmat itu dominan menikah dengan sepupu 2 kali atau sepupu 3 kali. Kemudian yang ketiga yaitu upacara kelahiran di suku Asmat. Nah, suku Asmat merupakan suku yang memperhatikan nasib generasi penerusnya. Suku Asmat akan menjaga dengan baik calon generasi penerusnya, mulai dari saat masih di dalam kandungan sang ibu agar bisa lahir ke dunia dengan selamat. Kemudian proses ini pun berlanjut hingga sang bayi lahir, dan setelah lahir keluarga akan mengadakan upacara sederhana bersama anggota suku yang lain. Nah, upacara ini adalah acara pemotongan tali pusar dengan menggunakan sembilu atau alat yang terbuat dari bambu yang
lanjarkan. Kemudian sang bayi akan diberi ASI sampai bayi berusia 2 sampai 3 tahun. Jadi bayi diberikan ASI sampai dari berusia 2 tahun sampai 3 tahun. Kemudian itu merupakan wujud cinta dan kasih sayang mereka terhadap generasi penerusnya. Kemudian sistem perkawinan suku Asmat. Nah, suku Asmat merupakan salah satu suku terbesar di Papua yang masih eksis atau masih terkenal, dan tidak ada upacara khusus dalam upacara perkawinan suku Asmat. Saat ada laki-laki dan wanita yang akan menikah, laki-laki harus membeli wanita pilihannya dengan menawarkan mas kawin berupa piring antik dan uang yang senilai dengan perahu Jansen atau sejenis perahu motor untuk melaut. Jadi jika laki-laki ingin menikah dengan wanita, maka laki-laki itu harus membeli wanita pilihannya dengan menawarkan mas kawin berupa piring dan uang yang senilai dengan perahu Jansen atau sejenis dengan perahu motor untuk melaut. Nah, kemudian pihak laki-laki dilarang melakukan tindakan aniaya walaupun sudah diperbolehkan. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa bentuk suku Asmat sangat menghargai dan menjunjung derajat wanita. Kemudian, sistem kekerabatan orang Asmat mengenal sistem dan mengatur pernikahan berdasarkan prinsip mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya. Nah, macam-macam perkawinan di suku Asmat, yang itu pertama, adat Firi lokal adalah garis keturunan orang Asmat yang ditarik berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki. Yang kemudian adat Levirat adalah pernikahan seorang janda dengan saudara kandung bekas suaminya yang telah meninggal. Kemudian yang ketiga itu adat Tinis adalah pernikahan seorang anak dalam masyarakat Asmat yang biasanya diatur kedua orang tua kedua belah pihak tanpa diketahui oleh seorang anak. Nah, yang keempat itu adat Persem. Adat Persem ialah perkawinan yang terjadi akibat adanya hubungan rahasia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diakui secara sah oleh orang tua kedua belah pihak. Kemudian adat Mbeter. Adat Mbeter yaitu kawin lari, yang artinya seorang pria melarikan gadis yang disenanginya ketiga yang disenanginya. Nah, dari ketiga cara ini yang sering digunakan suku Asmat yang telah menjadi budaya yang turun-temurun. Kemudian upacara kematian suku Asmat. Nah, orang Asmat tidak mengenal dalam hal mengubur mayat orang yang telah meninggal. Bagi mereka, kematian bukanlah hal yang alamiah. Bila seorang tidak mati dibunuh, mereka tetap percaya bahwa orang mati tersebut karena suatu sihir hitam. Bayi yang baru lahir yang kemudian mati pun dianggap hal biasa. Mereka tidak terlalu sedih karena mereka percaya bahwa roh bayi itu ingin segera ke alam roh-roh. Kemudian orang Asmat menunjukkan kesedihan mereka karena kehilangan dengan cara menangis selama berhari-hari. Orang Asmat percaya bahwa roh-roh orang yang telah meninggal tersebut
masih tetap berada di dalam kampung, terutama kalau orang itu diwujudkan dalam bentuk patung bis, yaitu patung kayu yang tingginya 5 sampai 8 meter. Nah, cara lain juga yang digunakan yaitu dengan meletakkan jenazah di perahu lesung panjang dengan perbekalan seperti sagu dan ulat sagu untuk kemudian dilepas di sungai dan seterusnya terbawa arus ke laut menuju peristirahatan terakhir roh-roh. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tarian. Nah, tarian yang ada di suku Asmat yaitu tarian Tobe. Ya, jadi tarian Tobe, masyarakat Papua merupakan masyarakat yang mengenal banyak tari dengan fungsinya masing-masing. Nah, salah satunya ialah tarian Tobe. Jadi dari suku tarian Tobe ini berasal dari suku Asmat, ya. Jadi tari Tobe merupakan tarian perang yang ada di suku Asmat. Tarian ini melambangkan kepahlawanan dan kegagahan masyarakat suku Asmat. Nah, tarian ini biasanya dilakukan saat kepala suku memerintahkan untuk berperang. Nah, tujuan tarian ini untuk mengobarkan semangat masyarakat dalam menghadapi perang. Kemudian, inilah yang membuat suku Asmat terlihat tidak pernah takut dalam menghadapi musuh mereka di medan perang. Seperti tarian ini juga diiringi oleh alat musik, tifa, dan alat musik yang lainnya. Kemudian menggunakan busana tradisional, kemudian dengan menggunakan manik-manik penghias dada, dan rok yang terbuat dari akar dan dedaunan yang diselipkan pada tubuh. Selanjutnya yaitu ritual pembuatan dan pengukuhan perahu lesung. Nah, perahu lesung merupakan barang yang berharga untuk bisa digunakan pada beberapa acara yang harus dilewati. Ya, pertama-tama semua perahu diresmikan terlebih dahulu. Kemudian para pemilik perahu baru bersama-sama dengan perahu masing-masing berkumpul di rumah orang yang paling berpengaruh di kampung tempat diadakannya pesta sambil mendengarkan nyanyian dan penabuhan tifa. Kemudian kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan diri dalam perlombaan perahu. Kemudian para pendayung menghias diri dengan cat berwarna putih dan merah disertai bulu-bulu burung, dan kaum anak-anak dan wanita bersorak-sorai memberikan semangat dan memeriahkan suasana. Nah, semua itu merupakan wujud kebahagiaan mereka telah mampu memiliki perahu lesung yang sangat berharga. Selanjutnya, senjata tradisional suku Asmat. Senjata tradisional suku Asmat itu ialah kapak batu. Jadi, senjata tradisional di suku Asmat itu ialah kapak batu. Meski kapak ini terbuat dari batu hijau, memberikan kesan artistik pada kapak. Kapak ini memiliki panjang kira-kira 45 cm dan panjang bilah batu kira-kira 20 cm, memiliki berat 1 kg. Nah, meskipun kapak batu ini berukuran kecil dari kapak pada umumnya, namun kapak ini sangat kuat dan menjadi salah satu benda yang paling berharga bagi suku Asmat. Biasanya
masyarakat Asmat menggunakan kapak batu untuk menebang pohon dan membantu mereka dalam proses membuat sagu. Nah, bagi suku Asmat, kapak bukan sekedar sebuah senjata, namun juga merupakan barang mewah karena cara membuatnya yang rumit dan bahan pembuatannya merupakan batu nefrit yang sulit ditemukan. Nah, kemudian pakaian adat suku Asmat. Selain terkenal dengan ukirannya, suku Asmat juga memiliki pakaian adat yang khas. Seluruh bahan yang digunakan pakaian tersebut langsung berasal dari alam. Nah, ini merupakan representatif kedekatan suku Asmat dengan alam sekitarnya. Dan tidak hanya bahan desain pakaian tradisional suku Asmat pun juga terinspirasi dari alam. Pakaian tradisional laki-laki dibuat menyerupai burung atau binatang lainnya karena dianggap sebagai lambing kejantanan. Kemudian sementara rok dan penutup dada bagi perempuan yang dibuat dengan daun sagu sehingga sekilas mirip dengan keindahan bulu burung kasuari. Nah, bagian penutup kepala terbuat dari daun sagu dengan bagian samping menggunakan bulu burung kasuari, dan semua hal tersebut seolah-olah menunjukkan betapa dekatnya suku Asmat dengan alamnya. Kemudian rumah adat. Nah, rumah adat suku Asmat itu ialah rumah adat Jeu. Jadi suku Asmat ini memiliki rumah adat yang dinamakan dengan Jeu, atau setiap desa suku Asmat umumnya memiliki satu buah Jeu dengan fungsi yang mirip dengan balai desa. Kemudian Jeu ini merupakan sebuah rumah yang cukup besar yang bisa dibangun di antara pohon di pinggir sungai dengan pondasi menggunakan kayu-kayu besi yang kokoh. Kemudian bentuknya memanjang, memiliki pintu masuk yang lebih dari satu dengan tangga sederhana dan untuk jalur masuk di depan pintu rumah. Jeu juga merupakan rumah bujang karena yang tinggal di dalam rumah tersebut adalah kaum laki-laki yang belum pernah menikah. Kemudian rumah ini juga dapat digunakan oleh untuk seluruh penduduk suku Asmat, terutama laki-laki, karena dianggap sebagai pimpinan keluarga. Biasanya rumah ini digunakan juga untuk berkumpulnya. Rumah Asmat ini juga dapat digunakan untuk seluruh penduduk suku Asmat, terutama laki-laki, karena dianggap sebagai pimpinan keluarga. Dan biasanya rumah ini digunakan juga untuk berkumpulnya para pemuka adat dan pemimpin suku Asmat untuk melakukan rapat desa maupun menentukan strategi perang. Nah, yang kemudian itu alat musik. Nah, alat musik yang terkenal di suku Asmat itu ialah alat musik tifa. Tifa merupakan alat musik yang mirip dengan gendang dan merupakan alat musik yang khas dari Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya dengan penutup, biasanya menggunakan kulit rusa. Alat musik ini juga biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu seperti upacara adat dan yang paling sering dalam tarian peperangan, layaknya sebuah gendrang. Nah, tifa digunakan untuk mengobarkan semangat masyarakat saat akan melakukan perang. Nah, beda dengan gendrang, tifa biasanya digunakan untuk mengiringi tari-tarian yang dilakukan sebelum perang. Nah, yang terakhir itu ukiran-ukiran.
Nah, ukiran-ukiran yang ada di Asmat yaitu ukiran sendiri merupakan kesenian yang paling terkenal dari suku Asmat. Ukiran merupakan kesenian yang paling terkenal di suku Asmat. Ukiran-ukiran suku Asmat tidak hanya terkenal di Indonesia, namun di kalangan turis asing. Nah, karakteristik ukiran suku Asmat adalah polanya yang unik, kemudian bersifat naturalis. Nah, dari segi modelnya, ukiran suku Asmat itu sangat beragam, mulai dari patung manusia, perahu, panel, perisai, tifa, telur kasuari, sampai ukiran tiang. Nah, suku Asmat biasanya mengadopsi pengalaman dan lingkungan hidup sehari-hari sebagai pola ukiran mereka. Kemudian, suku Asmat biasanya mengadopsi pengalaman dan lingkungan hidup sehari-hari pola ukiran mereka seperti pohon, perahu, binatang dan orang yang berperahu, orang berburu, dan lain-lain. Nah, mengukir juga merupakan sebuah tradisi dan ritual yang terkait erat dengan spiritualitas hidup suku Asmat yang kebanyakan masih menganut kepercayaan dinamisme, dan mereka tidak hanya sekedar mengukir namun juga merupakan cerminan dari sebuah kehidupan spiritual masyarakat suku Asmat sendiri. Nah, masyarakat Asmat terdiri dari 12 subetnis dan masing-masing memiliki ciri khas pada karya ukirannya. Begitu juga dengan kayu yang digunakan. Ada subetnis yang menonjol ukiran patungnya, ada juga yang menonjol ukiran salawaku atau perisai. Ada pula yang memiliki ukiran untuk perhiasan dinding dan peralatan perang. Jadi, kesimpulan dari materi kita pada saat ini bahwa suku Asmat adalah suku terbesar yang ada di Papua. Nah, mereka memiliki berbagai macam budaya dan yang unik dan menarik, dan kehidupan adat yang sangat kompleks menjadi sebuah hal yang menarik untuk selalu dipelajari. Kehidupan sehari-hari suku Asmat memang tidak bisa lepas dari akar budaya mereka, dimulai dari rumah, pakaian, senjata, bahkan proses pernikahan pun terlihat sangat khas. Adat istiadat suku Asmat mengakui dirinya sebagai anak dewa yang berasal dari dunia mistik atau gaib yang lokasinya berada di mana mentari tenggelam setiap sore hari. Nah, kedekatan mereka dengan alam sangat tercermin dan tata cara kehidupan mereka, pakaian mereka yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam, dan ukiran-ukiran bahan konsep tata cara hidup mereka juga terinspirasi dari alam. Mungkin sekian dari saya terkait dengan video pembelajaran mengenai pengertian etnopedagogi serta penerapannya terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya suku Asmat Papua. Semoga bermanfaat. Papua itu indah, dari budaya banyak